Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masuk pada bulan yang penuh dengan barakah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk pada bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bulan yang penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang perlu kita renungkan. Keadaan yang terjadi saat ini menjadi hal yang sangat berbeda dengan keadaan-keadaan yang sebelumnya di dalam kehidupan kita. Bisa jadi ini keadaan yang akan dirasakan satu kali setiap generasi dalam kehidupan. Izinkan kami ingin menyampaikan satu renungan dalam konteks kita berekonomi, kita berbisnis, kita bermuamalah di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, di ayat 24. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum. Katakanlah Muhammad, apabila bapak-bapakmu, wa abna'ukum, dan apabila anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan apabila saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan apabila istri-istrimu, wa ashiratukum, dan apabila kaum keluargamu, wa abwalun niktaraftumuha, dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasul, lebih dicintai daripada Allah, Rasulnya, wa jihadin fisabilillah, dan kita bersungguh-sungguh di jalan Allah. 8 hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 24. Ketika berhubungan dalam bisnis, ketika berhubungan dalam ekonomi, 8 hal tadi menjadi hal yang lebih kita cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan kita bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kita menempatkan manfaat, kita menempatkan keuntungan yang kita dapat. Apakah lebih kita prioritaskan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan maslahah, kepentingan umum yang akan memberikan dampak positif kepada orang banyak. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat ini, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta yatiyallahu bi amri, Allah akan datang dengan urusannya. Kalimat fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri, maka tunggulah, Allah akan datang dengan urusannya, bermakna dalam konteks ini kita bisa evaluasi diri, kita bisa merenungkan bagaimana aktivitas-aktivitas muamalah yang berhubungan dengan bisnis kita sama-sama tahu sangat jauh dari prinsip sebagaimana yang kita ketahui di dalam prinsip syariah atau prinsip yang bersumber, yang berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hadirin,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penutup, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka orang-orang yang fasik. Karena itulah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah pandemi Covid yang terjadi dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan mengalami hanya sekali dalam kehidupan ini, tapi menjadi pukulan yang sangat berat bagi kita dalam rangka kita bukan menjadi orang yang semakin lemah, tapi disinilah momentum buat kita. Jadikan keadaan saat ini kesempatan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesempatan kita untuk mengevaluasi why we do the business. Mengapa kita melakukan bisnis? Salah satunya adalah kita mencapai ridho Allah untuk memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Berikanlah harga-harga yang dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat yang mampu dijangkau oleh mereka. Berikanlah akses keuangan yang sangat mudah sehingga mereka-mereka yang membutuhkan tidak terjebak pada praktek riba, dan berikanlah kemudahan-kemudahan bagi mereka, orang-orang yang berat ketika membayar hutang. Berikanlah keluasan bagi mereka. Berikanlah kesempatan bagi mereka ketika tidak membayar dengan kalimat sodaqah. Jadikan apa yang kita usahakan memudahkan segala bentuk untuk kebutuhan manusia dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang juga kita renungkan yang menjadi evaluasi kita bersama, bahwa kita berpraktek, kita berekonomi tidak lepas dari larangan Allah agar kita tidak berbuat riba. Riba yang dimaksud dalam arti tambahan apapun yang berhubungan dengan bisnis, yang berhubungan dengan ekonomi, ketika tidak sesuai dengan prinsip, maka itu adalah riba. Dalam konteks ini Allah sangat mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kami ingin menutup ceramah yang singkat ini dengan mengajak kepada kita semua, khususnya diri kami secara pribadi dan semua jamaah. Marilah mulai saat ini kita jadikan segala aktivitas kita, aktivitas yang berhubungan dengan akidah, aktivitas yang berhubungan dengan ibadah, wabil khusus aktivitas yang berhubungan dengan muamalah duniawiyah, tidak lepas kita kembalikan kepada sumber hukum kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, keadaan yang saat ini kita alami, praktek-praktek yang sudah kita lakukan, Allah jadikan amalan yang menjadikan amal soleh, membentuk kita menjadi hamba Allah yang terbaik, dan menempatkan kita dalam kehidupan ini tempat yang terbaik, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tutur yang singkat ini memberikan manfaat buat kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.